semuanya, perkenalkan nama aku Arfi Ayuning Tias dengan NIM 24022220347. Hari ini akan menceritakan ulang tentang buku bacaan yang telah saya baca. Nah, buku yang saya pilih itu berjudul Luka Cita by Valerie Patkar yang diterbitkan oleh Buana Sastra tahun 2022. Nah, buku ini, kenapa saya memilih buku ini? Karena menurut saya buku ini sangat menarik. Terutama dia tuh bercerita tentang bagaimana seseorang mengalami kegagalan tetapi dia tetap berusaha bangkit kembali untuk mengejar impian atau cita-citanya. Dan alur dan tokoh-tokohnya juga digambarkan dengan sangat jelas, dituliskan dengan sangat jelas bagaimana dia menghadapi kegagalan, kekecewaan, bahkan saat dia berkembang dan mengejar mengejar dan bangkit kembali untuk mengejar cita-citanya. Nah, baiklah, kali ini saya akan menceritakan ulang isi buku ini dari halaman pertama sampai halaman 218. Oke, yang pertama kita dipertemukan dengan tokoh bernama Utara Paramayoga atau bisa dikenal dengan Utara. Utara sendiri merupakan atlet catur yang udah 14 tahun berada di dunia percaturan dan memiliki banyak prestasi, bahkan dia juga sudah bergabung dengan Percasi atau Persatuan Catur se-Indonesia. Nah, di balik perjalanannya menjadi atlet catur yang banyak prestasinya, dia juga mengalami banyak tekanan, kekhawatiran, rasa takut, dan juga ekspektasi orang-orang dari orang-orang sekitarnya. Dia banyak memupuk rasa kecewa dan rasa takutnya itu, dan akhirnya dia mempertanyakan kembali apakah catur emang merupakan impian yang dia inginkan dari dia kecil sampai sekarang, atau emang hanya kesenangan belaka yang dia raih karena dia selalu menang dan menang. Nah, akhirnya dengan keputusan yang berat, dia memilih untuk keluar dari dunia percaturan yang udah dia jalani selama 14 tahun. Akhirnya dia keluar dan akhirnya juga dia melamar pekerjaan di perusahaan bernama Pengantara. Pengantara sendiri itu merupakan perusahaan startup yang berjalan di teknologi digital. Nah, dia akhirnya melamar ke perusahaan itu dan pendiri perusahaan itu bernama Javier Kilian Syahlendra. Nah, Javier ini memiliki sifat individualis dan juga sangat tegas terhadap pemilihan karyawannya, tetapi pemilihan karyawan itu dia sangat melihat bakat dan juga potensi. Dia tidak melihat bagaimana latar belakang di si karyawan yang akan direkrutnya tersebut. Nah, Javier sendiri ini juga merupakan seorang pendiri Pengantara yang memiliki cita-cita yang sangat besar, impian yang sangat besar. Di balik semuanya itu, dia juga banyak menyimpan rasa kekhawatiran dan tanggung jawab terhadap perusahaan tersebut. Nah, Pengantara ini merupakan perusahaan yang dia rintis. Dari awalnya perusahaan itu hanya berada di kos-kosan kecil, dan sekarang perusahaan itu udah memiliki gedung yang besar dan fasilitas yang cukup memadai. Tetapi perusahaan Pengantara ini besarnya itu karena dia diakuisisi oleh perusahaan besar lainnya, yaitu yang disebut dengan Nota Group. Nah, sementara Javier sendiri tuh nggak mau perusahaan dia besar dengan cara diakuisisi dengan perusahaan lain gitu. Dia ingin perusahaannya itu emang berdiri di kakinya sendiri tanpa membawa perusahaan besar lainnya. Nah, akhirnya karena dia merasa impiannya itu bukanlah ini, dia juga ingin mempertanyakan apakah dia masih pantas untuk ikut dalam apakah dia masih pantas memimpin dalam perusahaan tersebut, sementara dia sendiri sudah tidak terlalu tertarik dengan perusahaan itu karena perusahaan itu sendiri udah diakuisisi oleh si Nota Group tadi. Jadi dia mempertanyakan juga impiannya selama ini. Oke, bagian yang berkesan menurut saya itu saat Javier membawa Utara ke gedung besar yang ternyata merupakan gedung yang dia beli untuk dijadikan sebagai kantor dari Pengantara. Sebelum Pengantara ternyata diakuisisi oleh Nota Group. Nah, setelah Pengantara diakuisisi oleh Nota Group, akhirnya gedung itu pun dijadikan sebagai tempat yang dia bisa menenangkan pikirannya saat mengalami banyak masalah, dan juga tempat-tempat untuk menyimpan foto-foto selama mereka Pengantara merintis. Nah, di situ juga Javier mengatakan hal yang menurut saya sangat memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu dreams are disappointing, right?
Kita selama ini selalu berharap sama mimpi, lewatin hidup cuma untuk mengejar mimpi itu karena kita percaya dia bakalan membawa kita bebas dan bahagia. Tapi waktu kita udah bisa gapai mimpi itu, kita nggak bisa merasakan atau mimpi itu nggak bisa membuat kita bahagia. Nah, menurut saya tuh karena manusia atau seseorang bisa menggantungkan harapan pada mimpi atau cita-cita mereka. Bahkan kita berusaha keras, kita menghabiskan waktu, tenaga, dan bahkan kebahagiaan kita hanya untuk mengejar mimpi tersebut. Namun, saat mimpi tersebut telah tercapai, kita tuh udah nggak merasakan kebahagiaan, kebahagiaan yang seperti kita harap-harapkan. Kita cuma merasakan sebatas, oh ternyata cuman kayak gini ya. Padahal pada saat kita melakukan prosesnya, kita tuh seringkali yang namanya dihadapkan oleh rasa lelah, oleh rasa kekecewaan, bahkan sampai ingin menyerah, bahkan sampai ingin kehilangan jati diri kita sendiri. Namun, di balik itu semua, di balik rasa itu semua tuh kita dari mimpi atau cita-cita kita tuh memiliki yang namanya tujuan hidup. Kita tuh dari mimpi-mimpi tersebut, dari cita-cita kita mengetahui makna kehidupan yang kita inginkan dan bagaimana tujuan hidup yang kita inginkan. Saya dapatkan dari novel Luka Cita ini, yaitu pertama sangat menarik karena tokoh-tokohnya itu digambarkan bagaimana mereka dapat menyelesaikan permasalahan hidup mereka terutama saat menggapai mimpi mereka. Dan menurut saya ini tuh sangat realistis dengan kehidupan masa muda sekarang karena kita sebagai anak muda pasti memiliki banyak impian, tetapi juga banyak memiliki kekhawatiran di dalam diri kita maupun dengan orang-orang sekitar kita. Kita pasti merasakan takut akan kegagalan dalam meraih mimpi tersebut. Namun selain itu kita juga diajarkan bahwasannya memang saat mengejar mimpi kita pasti harus berusaha secara keras. Kita pasti bakalan dihadapkan dengan banyaknya rintangan-rintangan yang akan membawa kita memahami diri kita sendiri dan juga memahami apa arti sebenarnya impian kita tersebut. Baiklah, itu saja cerita ulang yang bisa saya sampaikan pada tahap 1 ini dari novel Luka Cita by Valerie Patkar dari halaman 1 sampai 218. Pada tahap berikutnya saya akan menceritakan halaman berikutnya sampai dengan bagian akhir dari novel ini. Sekian dari saya, terima kasih.